Secara geografis, secara astronomis, negara Guinea terletak di antara 7 derajat lintang utara hingga 13 derajat lintang utara dan 7 derajat bujur barat hingga 15 derajat bujur barat. Guinea adalah negara di Afrika Barat yang berbatasan dengan negara berikut: utara Senegal dan Mali, selatan Sierra Leone, Liberia, dan Samudra Atlantik, barat Guinea-Bissau, timur Cote d'Ivoire. Guinea memiliki luas wilayah total 245.857 km persegi dengan daratan 245.717.000 km persegi dan perairan 140 km persegi. Wilayah negara ini berbentuk negara bulan sabit. Negara ini dibagi menjadi 4 wilayah geografis yang berbeda, yakni yang pertama, maritim Guinea dikenal juga sebagai daratan rendah Basque Coast. Yang kedua, Fouta Djallon yang lebih dingin, bergunung-gunung dan membentang dari utara ke selatan melalui tengah negara. Yang ketiga, Ceylon Haut, yaitu Guinea di timur laut. Yang keempat, daerah hutan hujan di tenggara. Negara Guinea yang terletak di Afrika Barat dan berbatasan dengan Samudra Atlantik di barat memiliki iklim tropis yang hangat dan lembab. Sepanjang tahun, suhu rata-rata harian bersekitaran antara 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Guinea mengalami 2 musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang pertama, musim hujan berlangsung dari sekitar Mei hingga Oktober ketika angin muson barat daya membawa udara lembab dari Samudra Atlantik. Pada periode ini, curah hujan sangat tinggi terutama di wilayah pesisir seperti Conakry yang bisa menerima lebih dari 4.000 mm hujan per tahun. Yang kedua, musim kemarau terjadi antara November hingga April saat angin kering dari arah timur laut, angin harmatan bertiup dari Gunung Sahara. Musim ini ditandai oleh udara panas dan kering dengan kelembapan yang rendah dan debu halus yang dapat mengurangi jarak pandangan. Dan negara Guinea memiliki kondisi geologi yang kaya dan kompleks, didominasi oleh batuan beku dan metamorf berumuran sangat tua dari era Prakambrium, serta granit, gneiss, dan basal. Yang pertama, granit terbentuk dari permukaan magma di bawah permukaan bumi dan menjadi indikasi adanya aktivitas tektonik kuno. Yang kedua, batu gneiss dan schist adalah batuan metamorf yang terbentuk akibat tekanan dan suhu tinggi dalam waktu lama, menandakan stabilitas geologi yang panjang. Yang ketiga, batuan basal menunjukkan aktivitas vulkanik masa lalu yang turut membentuk bentang alam Guinea. Wilayah ini termasuk bagian dari Keraton Afrika Barat. Negara Guinea juga mempunyai kaya mineral utama seperti baukis. Baukis terbentuk dari pelapukan batuan kaya aluminium akibat iklim tropis lembab yang intens, terutama di daerah Bukit dan Kindia. Dan Guinea juga mempunyai jenis tanah yang umumnya berupa tanah latarit, tanah merah tropis yang terbentuk melalui proses laterisasi di mana curah hujan yang tinggi menyebabkan pencucian unsur hara dan meninggalkan oksida besi serta aluminium. Tanah ini berwarna merah dan kurang subur, tetapi di daratan tinggi seperti Fouta Djallon, tanah lebih subur karena pelapukan granit dan bahan organik. Di daratan rendah dan lembah sungai terdapat tanah aluvial yang gembur dan subur, cocok untuk pertanian di negara Guinea. Dan kondisi morfologi di Guinea memiliki pegunungan ditandai oleh morfologi yang cukup kompleks dengan puncak-puncak yang tinggi, lereng curam, dan lembah-lembah dalam diselang oleh cakungan sungai. Salah satu contoh paling menonjol adalah Mount Limbah atau Mount Richard Mollard pada rentang limbah yang penjulang sekitar 1.752 meter di perbatasan Guinea, Liberia. Lerengnya ditutupi oleh hutan hujan lembab di bagian bawah, sedangkan area ketinggiannya lebih tinggi menunjukkan padang rumput. Pegunungan yang vegetasi yang lebih rendah kerap ditemukan di puncak atau lereng di atas. Yang kedua, ada wilayah Fouta Djallon, pegunungan berupa deretan daratan tinggi berlapis yang berpotong oleh jurang-jurang dan lembah sungai yang cukup akibat erosi. Ketinggian rata-rata palete ini sekitar 900 meter, sekitar 3.000 kaki, dengan puncak-puncak tertentu seperti Mount Laura yang foto kedua mencapai sekitar 1.538 meter. Pada foto pertama, negara Guinea memiliki kondisi sumber daya air yang melimpah, baik air daratan maupun air laut. Secara geografis, Guinea sering dijuluki menara air Afrika Barat karena banyak sungai besar di kawasan ini berasal dari daratan tingginya seperti Fouta Djallon. Dari
Dari wilayah ini mengalir beberapa sungai penting yang melintasi negara lain. Antara lain salah satunya yaitu Sungai Niger yang terdapat di foto pertama di PPT. Selain itu terdapat banyak anak sungai dan danau kecil yang menyediakan air bagi pertanian rumah tangga serta pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua, air daratan di Guinea. Terdapat foto kedua di PPT dimanfaatkan untuk irigasi pertanian, perikanan air tawar, dan energi listrik seperti pada proyek bendungan Graviri di Sungai Conakry. Namun di beberapa wilayah, pengelolaan air masih menjadi tantangan karena sedimentasi pencernaan dan kurangnya infrastruktur air bersih di pedesaan. Yang ketiga, di sisi lain, Guinea memiliki garis pantai sepanjang sekitar 320 km yang berbatasan langsung dengan Samudra Atlantik. Daerah pesisir termasuk ibu kota Conakry memiliki perairan laut yang kaya akan sumber daya ikan, udang, dan kerang, menjadikan sektor penting bagi ekonomi perikanan. Pantai-pantai Guinea umumnya landai, berlumpur di beberapa bagian, dan ditumbuhin mangrove yang berfungsi melindungi ekosistem pesisir dari abrasi serta menjadi tempat berkembang biak biota-biota laut. Di sisi flora, Guinea memiliki hutan lebat yang ditumbuhi pohon-pohon besar seperti jati Afrika. Di wilayah pesisir, tumbuhan hutan mangrove yang berfungsi melindungi garis pantai sekaligus menjadi tempat berkembang biak bagi ikan dan burung air. Di daratan tinggi Volta de Jalon, vegetasi lebih didominasi oleh padang rumput dan semak tropis yang beradaptasi terhadap suhu lebih sejuk dan tanah berbatu. Sementara itu, fauna di Guinea sangat beragam dan mencakup spesies khas Afrika Barat. Guinea yang pertama itu hewan besar seperti gajah hutan masih ditemukan di kawasan lindung. Salah satu subspesies simpanse yang terancam punah. Selain itu terdapat ratusan jenis burung dan salah satunya yaitu burung pegar Guinea, merajuk pada Guinea fowl atau ayam mutiara. Bukan burung pegar biasa, ayam mutiara adalah burung asli Afrika yang secara fisik berbeda dari burung pegar biasa, seperti memiliki tubuh berwarna cerah dan bintik-bintik putih dan ada seperti helm di kepalanya. Dan masalah sosial yang menonjol di Guinea yaitu meliputi kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya akses pendidikan serta layanan kesehatan. Meskipun negara ini kaya sumber daya alam seperti baukis dan emas, sebagian besar penduduknya masih bergantung pada pertanian tradisional dan hidup di bawah garis kemiskinan. Kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan seperti Conakry dan daerah pedesaannya cukup tinggi menyebabkan urbanisasi dan munculnya permukiman kumuh di kota besar. Selain itu, tingkat melek huruf dan pendidikan formal masih rendah, terutama di kalangan perempuan. Akses terhadap air bersih, sanitasi, dan pelayanan kesehatan juga terbatas, yang memperburuk kondisi sosial masyarakat. Isu lain yang dihadapi adalah ketidaksetaraan gender dan praktik tradisional seperti perkawinan dini yang masih terjadi di beberapa daerah pedesaan di negara Guinea. Di sisi budaya, negara Guinea dikenal sebagai salah satu pusat kesenian dan musik Afrika Barat. Musik tradisional seperti drum djembe dan balafon sangat terkenal dan menjadi bagian penting dari identitas nasional masyarakat. Juga menjunjung tinggi nilai kebersamaannya, gotong royong, dan penghormatan terhadap adat serta tokoh masyarakat di negara Guinea. Dan di sini saya akan menjelaskan sisi indikator kuantitatif negara Guinea. Yang pertama itu ada PDB per kapita Guinea mencakup 1,04 US dollar termasuk tergolong negara berkembang. Yang kedua, angka kematian di negara Guinea adalah 33,98 termasuk negara berkembang. Yang ketiga ada angka kematian bayi senilai 50,8 termasuk negara berkembang. Ada pertumbuhan penduduk di negara Guinea 2,5% yang termasuk negara berkembang. Usia harapan hidup di Guinea 64,1 tahun, wanita maupun pria termasuk negara berkembang. Indeks korupsi di negara Guinea 28 dari 100 termasuk negara berkembang. Dan IPM atau HDI negara Guinea tercakup 0,471 termasuk negara berkembang.
Jadi, secara keseluruhan, indikator kuantitatif negara Guinea termasuk negara berkembang. Untuk kesimpulan video ini, Guinea adalah negara di Afrika Barat yang kaya akan sumber daya alam, terutama bugis, serta memiliki bentang alam dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Dijuluki sebagai menara air Afrika Barat, Guinea memiliki banyak sungai besar dan iklim tropis lembab yang mendukung pertanian. Namun, negara ini masih menghadapi tantangan sosial seperti kemiskinan dan rendahnya akses pendidikan. Dengan pengelolaan yang baik, Guinea berpotensi menjadi negara maju di kawasan Afrika Barat suatu saat nanti.